Hai, saya Diayu. Saya akan menyampaikan materi tentang etika berbahasa. Sebelumnya, apa sih etika berbahasa itu? Menurut Masinembeu 1984, sistem bahasa mempunyai fungsi sebagai sarana berlangsungnya interaksi manusia di dalam masyarakat. Menurut Plato Yunani, melihat etika sebagai keterampilan untuk mencapai tujuan tertinggi manusia dari pemikiran, perilaku moral, dan kebijakan manusia. Etika adalah nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok untuk mengatur tingkah lakunya. Karl Barth, buku Sejarah Filsafat Yunani, tahun 1999. Etika berbahasa erat berkaitan dengan pemilihan kode bahasa, norma-norma sosial, dan sistem budaya yang berlaku dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, etika berbahasa mengatur apa yang harus kita katakan pada waktu dan keadaan tertentu kepada seorang partisipan tertentu berkenaan dengan status sosial dan budaya dalam masyarakat. Ragam bahasa apa yang paling wajar kita gunakan dalam situasi sosial-linguistik dan budaya tertentu? Kapan dan bagaimana kita menggunakan giliran berbicara dan menyela pembicaraan orang lain. Dan kita juga harus mengerti kapan kita harus diam, bagaimana kualitas suara dan sikap fisik kita saat berbicara. Etika berbahasa dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. 2. Pandai menyesuaikan diri dengan kondisi dan latar belakang lawan bicara kita. 3. Berbicara mengenai hal-hal yang penting. 4. Berbicara dengan sopan. 5. Menjaga postur tubuh. 6. Tidak mendominasi lawan bicara. 7. Tidak memotong pembicaraan lawan bicara. 8. Menunjukkan sikap antusias dalam berbicara. Halo semua, perkenalkan, saya Julieta Loviliana dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan etika berbahasa di dalam media sosial. Media sosial adalah sebuah media online dengan cara penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi. Media sosial seakan menjadi tempat menumpahkan segala aktivitas yang sering mengesampingkan beragam etika yang ada. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan bahasa non-baku dan tidak resmi dalam berkomunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi seperti pesan, ide, atau gagasan dari pihak lain kepada pihak lain. Komunikasi akan lebih efektif apabila pesan yang disampaikan dapat ditafsirkan oleh penerima pesan. Adapun etika komunikasi yang baik di dalam media online adalah jangan menggunakan kata kasar, provokatif, porno ataupun sara, serta memberikan komentar yang negatif. Sekian, terima kasih. Jadi, kesimpulan dari pembahasan mengenai etika bahasa yaitu menurut Krida Laksana tahun 2001, 197 sikap adalah posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Keadaan dan proses terbentuknya sikap terpengaruh dari keadaan dan proses terbentuknya sikap pada umumnya. Lambert tahun 1967 menyatakan bahwa sikap itu terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen kognitif, afektif, dan konatif. Anderson tahun 1974 membagi sikap atas 2 macam, yaitu sikap kebahasaan dan sikap non-kebahasaan. Sikap kebahasaan dapat dikategorikan menjadi 2 sikap atau sikap positif dan sikap negatif. Garvin dan Mathiot tahun 1968 merumuskan 3 ciri sikap, yaitu kesetiaan bahasa, kebanggaan bahasa, kesadaran adanya norma bahasa. Masinembeu tahun 1984 mengatakan bahwa sistem bahasa mempunyai fungsi sebagai sarana berlangsungnya interaksi manusia di dalam masyarakat. Maka, di dalam tindak laku berbahasa haruslah disertai norma-norma yang berlaku di dalam budaya tersebut. Sistem tindak laku berbahasa menurut norma-norma budaya ini disebut etika berbahasa atau tata cara berbahasa. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.